Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Pada hari ini kami akan melaksanakan praktek kucing modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan perkenalkan saya sebagai observer Faiko Rifatul Munah. Dan sebelah saya ada Bu Faikotul Isnaini sebagai coach. Dan yang satunya lagi ada Ibu Sri Wahyu Nugrahini sebagai kunci. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Is. Waalaikumsalam Bu Faiz. Selamat pagi Bu Is. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana kabar Bu Faiz? Alhamdulillah baik juga. Bu Is hari ini mau melaksanakan praktek kucing ya? Betul Bu, saya mau melaksanakan coaching. Nanti sebagai coaching Bu Ayu. Oke, nanti Bu Is akan melaksanakan praktek kucing dengan Bu Ayu ya. Sebelum pelaksanaan praktek kucing nanti, izinkan saya untuk mengobservasi pelaksanaan praktek kucing ya Bu ya. Boleh. Sebelumnya itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah boleh Bu? Boleh, monggo Bu. Saya nanti dalam melakukan observasi akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu ya, dengan menggunakan 4 skala. Yang pertama adalah kurang baik, yang kedua cukup baik, yang ketiga baik, dan yang keempat sangat baik. Dari 4 skala tersebut, apa nanti yang ingin Bu Is persiapkan? Yang akan saya persiapkan nanti terkait dengan rubrik penilaian, gitu ya. Saya akan menyiapkan instrumennya, yaitu dengan menggunakan alur delta, di mana di sana nanti memuat tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Jadi nanti yang dipersiapkan adalah alur delta ini, metode alur delta. Dan nanti dalam pelaksanaannya kompetensi apa yang ingin Bu Is ketahui? Dalam alur delta, kompetensi yang harus dikembangkan itu ada 3 ya. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan baik, lalu kehadiran penuh dari coaching, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Dari ketiga kompetensi ini Bu, kompetensi yang mana yang ingin Bu Is spesifikasikan untuk saya observasi? Nanti Ibu bisa mengobservasi ketika saya mendengarkan dengan baik apa yang diomongkan oleh coach saya. Jadi mendengarkan secara aktif ya Bu ya, secara betul. Apa sih indikator dari ketercapaian pengembangan yang Ibu sebutkan tadi? Oke, untuk mendengarkan dengan aktif, nanti saya fokus terhadap coaching sehingga nanti saya tidak melakukan kegiatan lain selain yaitu mendengarkan obrolan dari coaching, sehingga nanti di situ nanti coaching akan merasa nyaman, lalu mau mengungkapkan permasalahannya, sehingga nanti apa dari proses tujuan coaching ini tercapai. Sekarang bisa dipersiapkan untuk praktek coachingnya Bu Is, bisa Bu Ayu dipanggil. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih juga. Bentar ya, saya panggil Bu Ayu. Silahkan Bu. Silahkan masuk Bu. Terima kasih Bu. Ini ada Bu Ayu Bu yang sudah siap coaching. Bu, silahkan duduk Bu. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isnaini, bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi masih ada pikiran. Oh begitu ya. Oke. Kemarin Ibu pada saat waktu yang lalu
janjian sama saya ya, di jam istirahat ini kita mau berbincang-bincang. Kiranya apa Bu yang ingin kita obrolkan hari ini? Iya betul sekali Bu Is. Kemarin saya chat Bu Is, saya memang minta waktu Bu Is. Ada beberapa hal di pikiran saya itu Bu, kepikiran terus, jadi saya ingin cerita sama Bu Is. Kaitannya itu dengan anak didik saya Bu. Ada satu anak itu belum bisa membaca dengan lancar. Oh begitu ya. Kira-kira ya Bu ya, apa nanti yang Ibu ingin dapatkan dari obrolan kita jejak ini? Iya. Saya harapkan dari obrolan ini Bu, nanti saya bisa menemukan sebuah solusi bagaimana sih caranya Mas Radit ini tuh bisa membaca Bu, karena anaknya itu memang tanggung jawabnya itu kurang. Oke, jadi Mas Radit tidak bisa membaca itu. Seberapa penting Bu hal itu bagi Ibu? Hal itu bagi saya sangat penting Bu, karena itu kan keterkaitan mau proses naik kelas ya Bu ya. Saya sebagai wali kelas itu jujur Bu merasa tanggungan sama ibu kepala sekolah, sama orang tua Mas Radit, karena sampai sekarang Mas Radit belum bisa membaca. Oh begitu. Jadi saya ingin lebih tahu lebih lanjut bagaimana bisa jenengan ceritakan kondisi sekarang saat ini Mas Radit itu bagaimana? Ya. Sampai sekarang Bu, teman-temannya itu kan membacanya sudah lancar, menulisnya sudah lancar. Lah Mas Radit sendiri pada sekarang saat ini anaknya itu baru bisa membaca 4 huruf Bu. Padahal kan sudah kelas 2 harusnya sudah lancar ya Bu ya, menulis juga sudah lancar, malah baru 4 huruf baru bisa. Begitu kondisinya. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada kondisi yang lain ya selain dari yang Ibu sebutkan tadi yang mempengaruhi kenapa Mas Radit itu demikian. Kalau saya lihat ya Bu ya, saya amati Mas Radit, pengaruh lainnya itu pertama itu dari dirinya sendiri Bu, yang anaknya itu kurang tanggung jawab Bu kalau saya lihat. Karena pada saat jam pelajaran berlangsung, dia fokusnya itu suka bermain. Kalau lingkungan kelas insya Allah sudah mendukung ya Bu ya, baik dari saya sendiri, teman-temannya, juga orang tuanya, juga saya mulai konsultasikan si Bu baru. Oh begitu ya. Jadi untuk lingkungannya sudah mendukung sekali untuk bagaimana Mas Radit dalam belajar ya. Terus lalu situasi apa yang nanti Bu Ayu itu inginkan? Harapan saya ke depannya Mas Radit itu nanti bisa membaca lah Bu dengan lancar seperti teman-temannya. Saya pikirannya saya itu kan kalau dia nggak bisa membaca nanti terus tidak naik kelas ya kan. Nah yang saya harapkan Mas Radit bisa membaca dengan lancar dan juga menulisnya juga bisa lancar. Oke, berarti jenengan menginginkan nanti Mas Radit bisa menulis, bisa membaca dengan baik. Terus sekali. Lalu hal tersebut Bu ya bisa terwujud itu apa yang akan Ibu lakukan? Untuk prosesnya nanti ya Bu ya, saya tuh kemarin sudah ada pemikiran Bu. Saya itu punya pemikirannya seperti ini Bu. Saya akan bekerja sama dengan anak didik saya yang sudah bisa membaca dengan lancar. Nah, proses istirahat itu waktunya saya gunakan untuk belajar Mas Radit. Jadi saat istirahat itu bisa dalam bentuk permainan agar Mas Radit itu tertarik gitu loh Bu. Bagaimana sih proses membacanya biar dia itu ada gairahnya, semangatnya biar tumbuh Bu. Begitu ya. Selain nanti jam istirahat panjenengan melibatkan temannya untuk proses pembelajaran Mas Radit. Selain itu Bu, mungkin ada lagi
yang ini Bu lakukan? Terkait prosesnya, selain dengan teman-temannya Bu ya, saya juga ingin ngobrol bareng sama orang tua Mas Radit yang seperti saya ceritakan tadi, saya punya rencana mengambil orang tua. Jadi namanya orang tua saya panggil saat pulang sekolah, kemudian saya memberikan arahan pengertian bagaimanakah Mas Radit ketika di dalam kelas belajarnya membacanya bagaimana Bu, saya akan memberi arahan, terus kemudian saya juga akan mengatur jadwal Bu, agar proses kerjasama antara saya dengan orang tua Mas Radit itu saling terjalin Bu. Oke. Berarti dua gagasan dari Bu Ayu ya, yang pertama tadi melibatkan teman-temannya, Ya. yang kedua akan mengajak ngobrol orang tuanya. Demikian ya Bu Ayu ya. Lalu nanti itu apa ya Bu yang akan panjenengan siapkan terkait dengan hal tersebut? Untuk mencapai prosesnya tadi tentunya memang saya akan menyiapkan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama yang saya akan siapkan yaitu buku bacaan. Iya. Nah, buku bacaan ini akan saya gunakan saat jam istirahat berlangsung. Nah, di mana saya juga akan mengatur jadwal antara saya dengan anak didik saya yang sudah bisa membaca. Karena proses ini kan saat jam istirahat, saya takutnya itu nanti kalau anak-anak didik saya yang lain itu tidak mau Bu, mau jam istirahat kok disuruh melatih membaca. Jadi nanti saya akan memberi pengertian terlebih dahulu kepada anak didik saya. Tentunya saya akan membagi kelompok Bu saat istirahat. Kelompoknya saya sudah menyiapkan pemikiran saya nih Bu. Ada Mbak Helna, Mbak Firsa, itu nanti saya bagi kelompok untuk mendampingi Mas Radit. Seperti itu. Oke. Lalu dari usaha yang dilakukan kira-kira itu ya, Mas Radit ini menurut Ibu kriteria nanti yang akan jangan sampai itu seperti apa? Ya, Bu. Kalau pada tahap ini Mas Radit itu masih di skalanya saya ambil skala 1 sampai 4 ya Bu ya. Dimana dari skala 2 ini Mas Radit yang dulunya hanya bisa membaca 4 huruf, saya harapkan bisa naik ke level skala 3 Bu, sehingga dia bisa membaca seperti itu Bu. Lalu Bu Ayu, skala 1 sampai 4 itu apa sih Bu? Dari skala 1 itu tidak bisa membaca ya, skala 2 itu kurang ya dalam membacanya, skala 3 itu bisa membaca, dan skala 4 itu membacanya dengan lancar. Nah, pada sekarang kan Mas Radit hanya baru bisa 4 huruf ya Bu ya, jadi dia membacanya memang kurang. Kita harapkan bisa naik ke tahap berikutnya yaitu di level 3. Dari hasil obrolan kita itu mau meningkatkan dari mulai Mas Radit mulai belajar membaca untuk ditingkatkan untuk berkembang ya, jadi berkembang ya. Lalu dari alternatif undangan yang sudah jenengan kemukakan tadi ya Bu ya, nanti di akhir yang akan Ibu lakukan di akhir sesi ini nanti apa? Nanti setelah sesi ini Bu, tentunya saya akan melaksanakan praktik langsung ya Bu ya, dari apa yang sudah saya ceritakan sama Bu Is, dengan bagaimana cara-caranya tadi ya Bu ya. Nah, saya akan mempraktekkannya secara langsung Bu. Oke, baru langsung eksekusi ya Bu dari rencana tadi ya? Insya Allah mulai besok Bu. Itu yang mau dilaksanakan itu langsung besok pagi. Iya, soalnya jujur ya Bu Is ya, saya itu kepikiran terus gitu loh Bu, ini kan waktunya itu sudah hampir mepet sama naikkan kelas. Kalau tidak segera takutnya nanti Mas Radit malah tidak semangatnya kurang.
kan terus akhirnya tertinggal di kelas gitu Bu. Oke. Ibu besok pagi sudah mulai mau mengeksekusi. Kira-kira Bu, fasilitas apa yang ingin Ibu persiapkan? Karena langsung besok pagi loh Bu. Iya. Di dalam kelas itu kan ada buku bacaan tadi ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ada. Terus saya juga selain menyiapkan berupa buku bacaan tadi Bu, saya juga menyiapkan sebuah kartu huruf. Nah, dari kartu huruf itu kan namanya istirahat, itu pastinya prosesnya kan harus senang ya anak ya Bu, biar tubuhnya itu rileks gitu. Nah, saya usahakan dari kartu mainan itu, dari kata, dari huruf ke huruf itu nanti dibuat permainan, terus disambung menjadi sebuah kata. Nanti sebelum istirahat ada anak yang memegangi huruf A, huruf B, nanti dirangkai oleh Mas Radit. Setelah itu boleh istirahat yang sudah seperti itu. Sangat menarik ya tentunya Bu ya. Semoga nanti Mas Radit bisa mengikuti dengan baik. Lalu terkait nanti pelaksanaan rencana aksi panjenengan, saya yakin tidak sendirian loh Bu Ayu ya. Nanti akan menggandeng siapa Bu? Panjenengan? Tentunya dari usaha ini saya yang pertama ya Bu ya, saya akan menggandeng orang tua Mas Radit Bu. Karena beliau itu kan orang yang membesarkan Mas Radit, ya kan Bu ya. Tentunya seorang orang tua pasti punya harapan agar anaknya itu bisa menjadi anak yang pintar, ya kan Bu ya. Membaca itu kan sebuah basic dasar ya. Kalau tidak bisa membaca ya akhirnya bagaimana? Nah, jadi yang pertama yang saya akan gandeng yaitu orang tuanya Mas Radit Bu. Saya ajak kerjasama lewat tadi konsultasi dengan pembuatan peta. Selain orang tuanya Mas Radit, saya juga ingin menggandeng ibu kepala sekolah Bu. Ya, karena ibu kepala sekolah itu yang berwenang di situ. Mas Radit juga kalau sama ibu kepala sekolah itu sangat sekali beliaunya. Bu kepala juga seperti itu. Jadi saya harapkan dengan dukungan kepala sekolah akan menambah semangatnya Mas Radit seperti itu. Oke. Alhamdulillah kalau demikian kondisinya Bu ya. Lalu kira-kira Bu nanti adakah hambatan yang akan Ibu lalui? Hambatan tentunya dari sebuah proses itu memang adanya hambatan, itu saya percaya pasti ada. Tetapi apabila hambatan itu dijalani Bu, kita fokus terus, pasti insya Allah hambatan itu akan bisa teratasi. Saya meyakininya seperti itu Bu. Berarti kalau sudah dipersiapkan dengan baik, Bu Ayu punya keyakinan ya bahwa nanti tidak akan terjadi hambatan gitu ya. Kalau terjadi hambatan nanti bisa dilalui dengan baik ya. Seperti itu Bu. Oke. Ini namanya sudah itu Bu mau bermasuk ya. Kira-kira Bu Ayu apa yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita di jam istirahat ini? Kesimpulan dari obrolan ini, saya merasa lega Bu. Saya melakukan percakapan sama Bu Is, saya itu seperti mendapat solusi gitu Bu. Nah, solusinya itu gimana ya Bu, enak gitu bicaranya, terus solusinya itu mengalir, sehingga itu saya memunculkan semangat dari diri saya Bu. Semangat, betul-betul semangat ini. Oke, berarti Ibu Ayu sudah merasa bahwa Bu Ayu dari punya masalah, lalu Bu Ayu bisa mencari solusinya sendiri, lalu bisa melakukan suatu aksi yang akan Ibu rencanakan begitu ya, yang besok pagi langsung jenah eksekusi. Oke, demikian Ibu ya untuk akhir sesi ini. Semoga nanti kita bisa ketemu kembali dengan progres Mas Radit ya Bu ya. Pertemuan ini bukan terakhir ya Bu ya, saya harapkan ya nanti ada pertemuan lagi ke depannya. Saya ingin nanti kabar baik dari Mas Radit progresnya.
demikian Bu Ayu, terima kasih untuk obrolan di jam istirahat ini. Next time kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Is. Sama-sama. Oke, Bu Is tadi sudah melakukan praktek kucing dengan Bu Ayu ya Bu ya. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan tadi bisa saya simpulkan bahwa alur ceritanya itu sudah berjalan dengan baik, di mana Bu Is itu dapat memotivasi kucingnya sehingga alur cerita itu berjalan secara berurutan Bu. Dimulai dari tujuan apa yang ingin dicapai oleh kucing Bu Is, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir yang penting nih ya Bu ya adalah tanggung jawab. Kapan itu dieksekusinya itu sudah berjalan dengan baik, dan Bu Is mampu memotivasi kucingnya menggali potensinya kucing sehingga kucing ini dapat menemukan solusi dari masalah yang ada ya Bu Is ya. Dari praktek ini ada beberapa hal lagi yang ingin saya tanyakan ya Bu Is ya, apakah boleh? Boleh Bu. Dari praktek kucing yang sudah Bu Is lakukan, pada saat tadi Bu Is melakukan kucing tadi ya Bu ya, indikator apa ya Bu ya yang menunjukkan bahwa ketercapaian pengembangan yang ingin Bu Is kembangkan tadi? Oke, dalam proses coaching ya, saya ingin mengembangkan 3 indikator. Yang pertama yaitu kehadiran teman saya, yaitu saya menyadari bahwa coaching itu datang karena memang dia ingin melakukan proses coaching, yaitu dengan membawa sebuah permasalahan bagian itu. Yang kedua yaitu saya akan mendengarkan aktif Bu ya, dalam proses coaching tadi saya mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coaching, sehingga dengan saya tidak melakukan apapun, saya fokus kepada coaching. Dengan begitu nanti coaching kan sudah merasa nyaman, dia akan mengeluarkan segala permasalahannya yang sudah dia sampaikan. Dan yang ketiga yaitu saya dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kucing itu akan memberikan stimulus kepada kucing bahwa kucing itu nanti akhirnya bisa tergali potensinya, bisa mempunyai gagasan, punya ide-ide dari dirinya, dari permasalahan yang mereka hadapi. Ya, memang betul dari apa yang saya amati tadi, Bu Is sudah mendengarkan secara aktif, menerima apa yang kucing Bu Is sampaikan, sehingga kucing Bu Is ini termotivasi untuk menemukan ide-ide baru. Kemudian juga Bu Is dapat memberikan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu. Bu Is dapat memetakan kata kunci yang disampaikan oleh kucingnya, sehingga dengan kata kunci tersebut Bu Is dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucingnya Bu Is, sehingga solusi dari masalah yang dihadapi oleh kucingnya Bu Is itu dapat terselesaikan. Betul. Oke, untuk kedepannya ini kompetensi apa lagi ya yang ingin Bu Is kembangkan selanjutnya? Oke, dari 3 kompetensi ya Bu, dua sudah saya lalui. Mungkin saya butuh pengembangan lebih mengenai pertanyaan ya, karena hal itu bisa berpengaruh besar terhadap kucing. Dia mau apa namanya itu menjadi stimulus ya, dia untuk membuat suatu gagasan, membuat ide saja. Dari itu saya ingin nantinya saya apa namanya belajar tentang membuat pertanyaan yang positif, yang berbobot. Berarti yang ingin dikembangkan lagi adalah membuat pertanyaan berbobot sehingga kucingnya itu tergali ide-ide, sehingga masalah yang dihadapi kucing itu terpecah. Betul. Apa sih rencana Ibu, apa yang ingin Bu Is lakukan untuk mewujudkan itu tadi, meningkatkan kompetensi yang mengajukan
Ya, gitu. Untuk pertanyaan Bu Bobot, saya perlu latihan, Bu. Ya, saya perlu latihan, saya perlu membaca-baca dari atas skenario yang ada, ya saya pelajari. Lalu juga saya ingin melihat dari YouTube, ya Bu, tentang praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman rekan-rekan yang lain, sehingga nanti saya bisa namanya lebih banyak ya mengakomodir dari sana, bisa saya perhatikan dalam proses coaching selanjutnya. Oke, semoga nanti kedepannya Bu Is dapat meningkatkan ketiga kompetensi ini secara seimbang, merata, sehingga nanti proses coachingnya bisa berjalan lancar ke depannya. Semoga apa yang Bu Is lakukan ini bermanfaat, terutama untuk Bu Is dan keluarga Bu Is. Sekali lagi ini saya mengucapkan terima kasih ya Bu Is, karena sudah diperbolehkan untuk mengobservasi apa yang Bu Is lakukan hari ini, yaitu praktek coaching. Saya sebelumnya mohon maaf dan mau menyampaikan pamit dulu ya Bu, karena keterbatasan waktu kita. Saya mau pamit dulu Bu ya. Nanti apabila di kemudian hari kita bisa bertemu lagi, kita ngobrol bareng lagi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya ya Bu, hati-hati di jalan ya Bu. Terima kasih, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.